Halo semuanya, perkenalkan saya Harnisa Saka Ansya dengan 3 digit NIM terakhir 240 dan teman saya. Perkenalkan saya Mustika Yuda Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 024. Kami dari kelas 4B. Nah, di sini kami akan membahas tentang bencana banjir dan juga upaya mitigasi yang harus dilakukan. Yuk, simak video berikut. Selamat menyaksikan. Saudara, puluhan rumah dan jalan nasional di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir akibat hujan deras dan luapan di sejumlah sungai dekat permukiman. Situasi Kali Cigangsa nih, situasi Kali Cigangsa. Banjir bandang kembali terjadi di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Inilah video dari sejumlah warga yang mencoba mengabadikan momen saat banjir melanda wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu di sejumlah permukiman dan jalan nasional. Banjir besar melanda Bekasi, Jawa Barat sejak Senin 3 Maret 2025. Banjir bahkan merendam sejumlah wilayah dengan ketinggian air ekstrim. Ribuan warga pun terdampak, fasilitas umum lumpuh, dan aktivitas masyarakat nyaris terhenti total. Di tengah warga menikmati libur lebaran, ratusan warga di Solo dan Boyolali dievakuasi setelah rumah mereka terendam banjir. Banjir juga menggenangi underpass Joglo Surakarta, berimbas jalur mudik lintas Jawa Tengah, Jawa Timur ditutup dan dialihkan melalui Wonorejo. Kita masih konslet. Hujan deras selama 1,5 jam mengakibatkan ratusan rumah warga di Kecamatan Banjarsari, Solo terendam banjir hingga 1 meter. Warga tidak dapat berbuat banyak, berharap Pemda segera menangani banjir. Banjir juga merendam underpass Joglo Surakarta, membuat jalur mudik yang melewati underpass ini ditutup sementara dan dialihkan melalui jalur Wonorejo, berimbas macet. Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering. Ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau secara perlahan, dan dapat berlangsung dalam hitungan jam hingga hitungan hari. Banjir dapat terjadi karena curah hujan yang ekstrim, sungai yang meluap, atau sistem drainase yang tidak mampu mengalirkan air dengan baik. Banjir bukan hanya bencana alam. Terkadang, banjir merupakan akibat dari adanya kelalaian manusia. Berikut terdapat beberapa faktor utama penyebab terjadinya banjir di Indonesia. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Indonesia berada di wilayah tropis dengan intensitas hujan yang tinggi, terutama pada saat musim penghujan. Hujan deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan air meluap jika tidak tertampung dengan baik. Penyebab banjir yang kedua adalah terdapat kerusakan daerah air sungai. Penebangan hutan, alih fungsi lahan, dan pembangunan di daerah resapan air menyebabkan tanah kehilangan kemampuannya dalam menyerap air. Akibatnya, air hujan pun langsung mengalir ke sungai dan mempercepat terjadinya banjir. Yang ketiga, adanya sampah yang menyumbat saluran air. Sampah yang dibuang ke sungai dan saluran air dapat menyumbat aliran air. Ini adalah penyebab klasik yang sering diabaikan. Yang keempat, sistem drainase yang buruk. Di wilayah perkotaan, saluran air yang sempit, dangkal, atau tersumbat membuat air tidak bisa mengalir dengan cepat, sehingga menyebabkan adanya genangan air dan bahkan akhirnya terjadi banjir. Penyebab banjir yang kelima adalah kenaikan muka air laut atau banjir rob. Tingginya permukaan air laut dapat menyebabkan terjadinya banjir rob, terutama di kota-kota pesisir seperti Semarang dan Jakarta Utara. Pada wilayah tersebut, banjir rob diperparah dengan penurunan permukaan tanah dan perubahan iklim. Penyebab selanjutnya adalah adanya urbanisasi dan pembangunan yang tidak terkontrol. Banyak daerah resapan air yang berubah menjadi beton dan aspal. Tanpa sistem pengelolaan air yang baik, air hujan tidak dapat meresap ke tanah dan pada akhirnya menyebabkan banjir. Banjir sering terjadi di Indonesia dan dapat mengakibatkan dampak yang serius, antara lain dampak kesehatan, yaitu munculnya berbagai penyakit seperti leptopsirosis, diare, dan juga penyakit kulit. Dampak sosial dan ekonomi. Pertama, pengungsian. Warga harus berganti tempat tinggal dari rumah ke tempat pengungsian yang berakibat dengan terganggunya kehidupan kebutuhan dasar dan juga aspek psikologis. Kedua, rusaknya sarana dan prasarana. Contohnya adalah rusaknya jalan dan putusnya jembatan.
Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan juga aktivitas sehari-hari masyarakat. Untuk itu, upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah mitigasi struktural. Mitigasi struktural adalah upaya meminimalkan bencana dengan membangun prasarana dan memanfaatkan teknologi. 1. Membatasi tepi sungai dengan tanggul atau tembok. 2. Membangun waduk atau bendungan. Hal ini dilakukan untuk mengatur debit aliran sungai yang mengalir ke hilir. Ketiga, pembersihan sungai. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya banjir akibat aliran air yang terhambat oleh sampah, sedimen, atau vegetasi liar di sepanjang aliran sungai. Mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui kebijakan, peraturan, edukasi, dan tata kelola. Contohnya adalah edukasi dan sosialisasi masyarakat menggunakan LSM untuk memberikan penyuluhan terkait bagaimana cara menggunakan alat pengukur debit air, pengarahan jalur evakuasi bencana, serta simulasi bencana dan evakuasi. Kesimpulannya, banjir adalah bencana yang dapat dicegah dan dikurangi dampaknya melalui upaya terpadu antara mitigasi struktural dan non-struktural. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dalam menjaga lingkungan, menerapkan kebijakan yang tepat, serta meningkatkan kesadaran akan risiko banjir sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap bencana. Nah, sudah tahu kan apa aja langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan untuk mencegah bencana banjir? Sekian dari kami. Bersama lakukan mitigasi agar banjir tak terjadi. Thanks for watching.